Ini kan udang ini dimasukkan oleh Pangeran Cakrabuana di sini, ditumbuk oleh para abdi dalam, bukan menggunakan alat ini, cuma hanya simbol saja, aluknya ada. Udang tersebut kelak akan kita kenal dengan namanya terasi. Dari pengolahan terasi tersebut akan mengeluarkan airnya, air itu akan ditampung. Air itulah yang kita kenal dengan namanya air petis. Makanya Cirebon selain kota udang dikenal dengan namanya kota tahu petis. Ada mitos yang mengatakan kalau mitos itu boleh dipercaya dan boleh tidak. Mitos ini konon bagi masyarakat yang punya hajat, belum punya keturunan yang sudah lama menikah, duduklah di sini sambil munajat kepada Allah, jangan lupa bacakan basmalah dan jangan lupa bacakan selawat Nabi, insya Allah diberikan keturunan. Sebagai umat beragama, saya luruskan di sini jangan percaya kepada batunya di sini, takutnya musyrik, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nyatanya memang karena izin dari Allah banyak yang terijabah doa tersebut. Gitu. Hanya mitos saja di sini. Tapi ini batunya asli, orsin dari zaman 1489 di zaman Pangeran Cakrabuana masih hidup. Dan ini merupakan batu yang merupakan simbolnya jam waktu atau jam waktu. Jam waktu ini dulu tidak ada pepohonan seperti ini, Pak. Pohon itu ada di sini. Kalau terkena cahaya matahari, kita akan melihat dari bayangannya. Ya. Betul. Makanya ini namanya jam. Makanya simbol ini diambil oleh Presiden RI yang pertama juga meniru dari Cirebon di sini, ya? Monas tersebut. Monas lingganya, Yoni itu MPR-nya atau di bawahnya juga. Pengada ini kita masuk ke dalam. Pengada ini merupakan tempat di mana tugasnya aparatur kantor. Jadi apabila tamu menentukan tamu wajib lapor dulu yang pertama kali. Dipakai aja majis. Ini bukan majis, dipakai aja nggak apa-apa. Iya. Ini pendopo yang namanya pengadat, tempat tugasnya di aparatur kantor. Apabila tamu menghadap Ustaz wajib lapor dulu yang pertama kali di sini. Dari sini tamu diantarkan oleh lurah dalam masuk ke dalam dua gerbang namanya rego. Bangunan di sini masih orsinil semua, kayu-kayunya masih orsinil, knockdown semua. Cuma di antara kayu ini Pak, dulu kita membuat ada salah satu pilar, ada 4 pilar di sini yang kurang lurus Pak. Mungkin Bapak bisa melihat. Inilah mana yang tidak lurus. Yang lurus. Ya, jadi sedikit ada yang kurang lurus lah intinya. Benar Pak? Boleh, silakan. Yang mana? Yang ini ya? Betul kata Ibu. Ibu langsung bisa menebak di sini. Ini artinya bangunan ini kenapa? Apa namanya simbol ini? Karena itu dahulu mendapat loncengnya. Jadi lonceng itu dahulu digunakan untuk menandakan angka jam. Apabila waktu masuk sholat ini akan dibunyikan. Betul. Dan di mana loncengnya terpusat di sini, Pak. Sekarang ini loncengnya karena terlalu berat tidak boleh dipasang kembali dikarenakan kalau dipasang hancur nih aja. Boleh dipotong dipotong Tete? Pusaka dari Kristomor dan sebagainya. Benar-benar pusaka ini antaranya ada Ujang. Ujang ini adanya senjata khas dari Pajajaran, dari Prabu Siliwangi, di mana benda-benda ini akan dibersihkan setanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Subuh. ini benar Pusaka dari Pajajaran. Tapi yang saya maksud bukan dari Prabu Siliwanginya yang kita gunakan sini, tapi dari ajudan. Karena Prabu Siliwangi membawa senjata pusaka bernama Ujang itu pun tidak ada yang mampu membawanya. Karena mohon maaf. Otomatis ini dibuat tahun 12 kali. Ikannya tidak menggunakan kuda, tapi tidak menggunakan 4 ekor kerbau albino dan kerbau. Kereta ini hanya boleh dinaiki oleh sultannya saja. Di mana dilaksanakan trek ini pada tanggal 1 Muharram ataupun tanggal 1 Subuh. ini originalnya Ori, ini yang ori. Kenapa yang ori seperti ini dikacain dulu tidak dikaca? Karena apabila tidak dikaca, takutnya masyarakat banyak. Sudah dikaca dari prajurit Sultan Cirebon yang dikuncisnya tanggal 1 Muharram. Betul. Dan ini bata-bata keratonnya mungkin bangga juga dulu batanya sama seperti ini. Saya yakin. Ini gede-gede. Cara penumpukan tidak menggunakan semen tapi menggunakan campuran getah aren serta kaplusin sebagai bahan perkataan. Itu. Dan di sini ada patung Krisnamurti. Ini simbol penghormatan pada Pak Budu. Di bawah ini buah majak yang menjelaskan sejarah Majapahit. Majak nama buah pahit rasanya. Kalau di samping ini sumpul. Ini dengan cara teman-teman katanya dipotong. Makanya bahasa benteng ini tembok ini namanya tembok pusat gitu. ini Seperti itu Pak.
keliling sampai kurang lebih 20 meter. Itu apa? Benteng itu 20 25 ya. Keliling. sekolah ya, saya tahu sejarahnya. Kalau ini berapa? Ini musola kecil namanya Langgar. Langgar agar ini digunakan dijadikan sebagai tempat melaksanakan ritual acara tahunan namanya Maulid. Ada tradisi pembuatan nasi namanya nasi cima. Nasi yang dibuat oleh wanita yang tidak pernah menikah umur itu beliau yang membuat nasi dengan cara cepat satu-satu dari padi menjadi satu-satu. Keunikan nasi ini kalau kita dapatkan satu sumur nasi aja kita makan keberkahannya bisa mengenyangkan perut. Kalau kita sudah berdaringan, kalau berdaringan kita nah Bapak di depan kita ini ada satu taman. Ada taman yang kita kenal namanya Taman Bundaran Dewa Daru. Taman ini di tengahnya terdapat dua patung macan putih yang merupakan simbol bahwa si benar benar kerajaan Pajajaran. Nah di sini ada dua meriam laki-laki dan perempuan namanya King Antoma dan Santomi. Pemberian dari kerajaan Galuh itu pemberian dari kerajaan Galuh dengan raja bernama Pramita Winata di tengahnya meja dan kursi dari batu yang dibawa langsung dari kali dari Jerat India. Yang membawanya ini adalah Dr. Thomas Raffles. Mau semua yang tadi kita lihat Pak hanya di depan saja ini yang sampai sekarang boleh kita lihat sebelah sini. Nah di samping ini adalah tempat tinggal pangerannya. Anak-anak. Jadi Pak Dego dari bukan sekarang. Jadi makanya bulan Rajab dibukanya para pengunjung bertemu langsung dengan pangeran dalam rangka silaturahmi. Oh iya, pangeran apa? Tanya belum menikah kan ya? Udah menikah. Udah punya anak satu ya. Dia tinggalnya tidak di istana tapi dia tinggal. Kejelasan Keraton Dalam Agung Pakualaman ini merupakan bangunan Oke Pak. Aman juga. Tadi kan mengikat. Jadi kita ini ada yang gini. Ini berapa lapis ya? Ini sayang. Ini sudah dia masuk ke kodam di bawah. Ini di bawah. Di bawah. Jadi ini kolam namanya Pakistan. Kolam ini dahulu digunakan untuk tempat bersuci atau berwudu ya. Dulu untuk anak-anak atau pengunjung atau dia betul-betul sedang bekerja. Kedalamannya paling ada 2 meter. Kebetulan, mohon maaf ini ada tangganya ya. Oke, kalau kita tuh itu asli orang yang mau wudhu tadi ya, masa bunyi semua. Dan ini perkiraannya yang baru itu. Cuma mohon maaf di lokasi ini dilarang masuk itu jadi kalau kaum berkenan. Jadi ada beberapa yang tetap yang digunakan untuk fasilitas yang rawan di balik itu. Adem itu hati begini. Orsi nggak seperti ini? Jadi kalau rakyat mau masuk langsung, ketika belum ada bicara tangan depan, Sini. Dan ini sebetulnya pintunya dari sini. oh bukan dari sana ya? Ya, ini ada pada waktu sini. Di zaman kesultanannya. Sultan abad ke-17 dirobah semua. Tapi untuk bangunannya masih sini. Kalau kita auranya banget ini. Ini pohon namanya pohon asoka atau pohon soka. Yang pohon ini usianya sudah mencapai 500 tahun. Di bawah pohon soka ada sebuah sumur namanya sumur upas atau sumur racun. Sumur yang dipercaya untuk mengebalkan badan manusia atau badan para prajurit Kesultanan Cirebon apabila berperang. Cuma kami tutup dikarenakan upas itu artinya racun. Karena dulu di zaman Kesultanan banyak orang yang percaya pada air ini kita berikan orang yang ini seolah akan mengandung racun. Maka dengan dari alasan Sultan untuk itu supaya tidak mengambil airnya takutnya musrik nantinya. Sumur 7 itu bukan sumur 7 namanya sumur kembar. Sumur kembar namanya yang di atas satu, di bawah satu, di dalam kolam itu satu. 7 itu artinya untuk siraman pengantin, teman dibilang. Nah, ini perkiraan dilarang untuk dikompor. Kita tunggu angin dulu. Batu-batu Batu karat asli. Jadi batu karat ini sebagai simbol apa simbol?
simbol ini sebagai fondasi apabila kita orang Madura ingin kematian kuat sekali. Filosofi di sini jadilah pemimpin sekuat batu para ini. Saya tidak menjadi